Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Salam Bita. Teman-teman silakan duduk kembali. I'm fine too. Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Oke, berarti masuk semua ya. Oke. Oke, chemistry storytelling, please no. Yuk, silakan. Nomor 22. Oke, please nomor 22 come here please. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindesa Ulfah, nomor absen 22. Di sini saya akan menceritakan mengenai cerita kimia tentang mengapa kita tidak boleh merokok di tempat yang ber-AC. Nah, di situ ada beberapa pokok bahasan yang akan saya sampaikan. Ada 4. Yang pertama mengenai rokok, yang kedua mengenai AC, yang ketiga mengenai reaksi kimia jika AC bertemu dengan rokok, yang keempat akibat-akibat dari reaksi kimia tersebut. Masuk ke pembahasan yang pertama mengenai rokok. Kalian mungkin tahu semua apa itu rokok. Rokok itu adalah sebuah silinder yang ukurannya 70 sampai 120 mm. Isinya berupa cacahan tembakau yang dibungkus oleh kertas. Cara pemakaiannya yaitu dibakar pada salah satu ujungnya, dibiarkan membara, kemudian dihisap pada salah satu ujung yang lain. Nah, mungkin kalian hanya tahu kandungan-kandungan yang ada di rokok itu berupa nikotin, tar, dan arsenik. Tetapi ada banyak sekali zat-zat kimia yang ada pada rokok. Seperti yang pertama ada nikotin. Nikotin itu membuat si
si perokok kecanduan karena di dalamnya ada tembakau. Yang kedua ada tar. Tar itu mengandung zat-zat kimia yang bersifat karsinogenik. Yang ketiga ada benzena. Benzena itu adalah zat kimia yang tidak berwarna dan mudah terbakar. Sehingga mungkin kalian berpikiran jika rokok itu mudah terbakar hanya karena dibungkus oleh kertas, tetapi adanya benzena juga yang mendukung bahwa rokok itu bisa terbakar. Kemudian ada sianida yang merupakan kelompok cinnamon, dan juga ada hidrogen sianida yang digunakan pada racun semut. Ada amonia juga, yang amonia itu sangat berbahaya jika dia bereaksi dengan zat-zat kimia yang lain. Kemudian ada juga asetilena. Asetilena itu kelompok hidrokarbon tak jenuh, golongan alkuna yang paling sederhana. Ada metanol. Metanol itu alkohol yang paling sederhana. Dan juga ada formiat, yaitu untuk membunuh tikus. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai AC. Kalian tahu AC itu alat pendingin kan? Nah, jadi AC itu mensirkulasikan gas freon dan juga ditekan dan dihisap oleh kompresor yang ada di belakang AC. Kemudian AC kan mengandung gas freon. Nah, nama kimianya gas freon itu adalah klorodifluorometan. Itu ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Thomas Maitli pada Perang Dunia Kedua. Dia meneliti dan mengambil kesimpulan bahwa si gas freon ini punya kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihannya yaitu bisa digunakan sebagai pendingin karena dia itu mudah menyerap panas, jadi mudah menguap juga ya. Kemudian bila ditempatkan, gas freon ini bila ditempatkan di AC, dia tidak akan merusak logam maupun karet yang ada pada rangkaian di dalam AC, jadi aman digunakan dalam waktu yang lama. Tetapi ada satu kelemahan freon yang bisa membahayakan. Ketika dia bertemu dengan asap atau udara yang panas, maka dia akan berubah menjadi gas yang sangat beracun. Ini akan kita gunakan pada pembahasan kita yang ketiga nanti. Kemudian selanjutnya ada cara kerja AC. Cara kerja AC di sini adalah menghembuskan udara melalui tabung pendingin. Nah, biasanya kan orang mengatur temperatur AC itu sekitar 18 sampai 26 derajat Celcius. Apabila si AC ini terlalu dingin, maka dia akan mengalami proses kondensasi yang besar. Jadi proses kondensasi itu adalah proses penguapan. Jadi si kompresornya itu kan menyerap udara. Nah, si udara itu masih mengandung uap air. Kemudian uap air itu diembunkan menjadi sebuah tetesan-tetesan air yang mengalir di pipa-pipa penyambung pada AC. Nah, setelah terjadi proses kondensasi itu, maka udaranya menjadi kering dan juga bersih dan juga dingin ya. Makanya setelah itu udara tersebut dihembuskan keluar melalui tabung pendingin AC melalui ventilator yang namanya penapis debu dan bau, sehingga bisa mensirkulasikan udara ke ruangan yang segar. Kemudian masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu reaksi jika udara atau asap rokok ini bertemu dengan gas freon pada AC. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa gas freon akan berubah menjadi gas yang beracun jika bertemu dengan asap rokok. Asap rokok itu kan panas, jadi otomatis akan bisa mengubah gas freon ini menjadi beracun. Yang kedua, bahwa si kompresor ini tadi menyerap udara yang masih mengandung uap air. Nah, uap airnya ini bisa ketempelan oleh asap rokok sehingga mengganggu proses kondensasi, dan juga udara yang dihasilkan itu udara yang kering tetapi tidak bersih, melainkan udara yang kotor. Jadinya kalau misalkan kita merokok di tempat yang ber-AC itu udara yang disirkulasikan berupa udara yang kotor. Dan kita tahu bahwa ruangan yang ber-AC umumnya ruangan yang bertutup. Makanya sirkulasinya itu akan terus-menerus udara yang kotor sehingga akan membahayakan bagi kesehatan kita. Dan udara kotor tersebut tidak bisa keluar karena ya tadi bahwa AC ada pada ruangan yang tertutup. Kemudian masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu akibat-akibat yang terjadi apabila gas freon bertemu dengan asap rokok. Yang pertama bisa mengakibatkan sakit kepala atau pusing, yang kedua sakit tenggorokan, yang ketiga ada batuk, kemudian mual-mual, dan juga pada anak-anak bisa terjadi kecacatan mental, pertumbuhannya melambat, juga mempengaruhi kecerdasan otak mereka. Dan pada ibu yang hamil bisa mempengaruhi janin mereka, kemudian mempengaruhi denyut jantung dan juga nadi mereka. Jadi intinya bahwa asap rokok itu tidak boleh berada di ruangan ber-AC, dan juga mungkin orang-orang belum tahu karena kimia itu belum menjadi pengetahuan
bagi seluruh masyarakat yang berinteraksi dengan lingkungannya. Sekian dari saya, cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali cerita dari Sintesa nomor 22. Oke, di situ kita tahu bahwa yang namanya merokok tidak boleh dalam ruangan yang ber-AC. Ini baru kalian tahu kan? Ya. Bagus sekali. Sintesa besok ditingkatkan lagi ya, bikin cerita yang lebih bagus lagi. Oke, sebelum masuk selanjutnya, itu cuma mau tanya dikit lagi. Tadi Sintesa bilang bahwa di dalam rokok itu ada satu senyawa yang gimana? Senyawa yang berasal dari hidrokarbon tidak jenuh. Senyawa apa itu? Oke, senyawa apa? Asetilen. Gimana sih Tessa? Bener enggak? Oke, asetilen. Kemudian bagaimana kondensasi yang terjadi pada AC? Ayo, Birza, silakan. Saya akan menjelaskan proses kondensasi pada AC. Jadi, cara kerja AC adalah meniupkan udara melalui tabung pendingin. Apabila kelembapan udara melampaui dingin, uap air di udara akan diembunkan dan menjadi tetesan air di belakang mesin atau proses kondensasi. Udara kering dan dingin lalu akan dihembuskan melalui penapis bau dan debu ke udara luar. Nah, untuk membantu sirkulasi udara pada AC menggunakan kipas angin. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sifat gas freon? Oke, silakan. Sifat gas freon itu yang pertama mudah menguap sebagai pendingin. Yang kedua, tidak terjadi perubahan kimia dari kandungan unsur-unsur dalam refrigeran walaupun itu dipakai secara berlebihan. Dan yang ketiga, gas freon tidak merusak karet dan juga logam yang digunakan dalam air conditioner system. Dan yang terakhir, apabila gas freon terkena panas, maka gas akan berubah ke bentuk semula sehingga bersifat beracun. Oke, selanjutnya bagaimana reaksi yang terjadi antara rokok dengan AC? Ada yang tahu? Tadi sudah disediakan sama si Desa. Oke, Kevin mungkin? Yang pertama itu, jika AC yang mengandung gas freon terkena suhu panas dari asap rokok, maka gas freon tersebut akan terurai dan menjadi gas yang beracun. Lalu yang kedua, di dalam ruangan ber-AC, asap rokok akan menempel pada udara yang mengandung titik-titik embun dan akan menjadi udara kotor yang akan berbahaya jika terhirup kembali. Lalu yang ketiga, di dalam ruangan ber-AC, asap rokok tidak akan bisa keluar karena ruangan ber-AC umumnya tertutup. Lalu yang terakhir, proses kondensasi akan terganggu. Oke, gimana Rama? Benar tidak jawabannya Kevin? Betul, Bu. Oke. Yang paling inti di sini, apa ya? Yang ketiga, efek dari kita merokok dalam ruangan ber-AC. Oke, silakan. Nah, jadi menurut yang tadi saya dengar, merokok di dalam ruangan ber-AC itu dapat menyebabkan iritasi mata, kemudian sakit kepala, pusing, sakit tenggorokan. Kemudian untuk anak-anak kecil itu bisa menyebabkan cacat mental, kemudian juga dapat mengurangi sistem imun mereka. Kemudian juga untuk ibu hamil, bagi janinnya bisa berkurang kadar oksigen yang dia terima karena karbon monoksida yang dihirup oleh sang ibu. Kemudian juga sang janin itu dapat mengalami keracunan karena asap rokoknya. Nah, di antara semuanya tadi itu yang paling besar tentu akibatnya adalah kematian. Oke, akibat yang cukup fatal ya. Ya. Bagus sekali jawabannya. Intinya di sini bahwa kita masyarakat kita harus tahu bahwa yang namanya merokok tidak boleh di dalam ruangan yang ber-AC. Ini cerita kita, literasi kita pada pagi ini. Untuk pertemuan yang akan datang, besok Sintesa
Sinesa mengambil nomor undi, siapa yang dapat untuk menceritakan kembali seperti yang dikatakan oleh Sinesa. Are you ready? Ready. Oke, masuk materi kita pada pagi hari ini, yakni tentang hidrokarbon. Di situ ada kalimat, ada dua sukata, ada hidrogen sama karbon. Berarti di dalam senyawa tersebut terdapat apa? Hidrogen dan karbon. Oke, apa itu hidrokarbon? Kita belum tahu ya. Kita lihat di sini. Tujuan pembelajaran pagi hari ini untuk menguji keberadaan unsur C, unsur H, dan O dalam senyawa karbon, senyawa hidrokarbon tadi. Kemudian apa yang harus kita lakukan pada hari ini? Materi kita senyawa tentang hidrokarbon, senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian seperti proses pembakaran kertas, pembakaran kayu, konsepnya keberadaan atom C, atom H dalam senyawa hidrokarbon. Ini tujuan kita. Ya. Pernah lihat gambar seperti ini? Sebelah paling kanan apa itu? Tengah? Paling kiri? Semuanya? Kayunya tidak enak. Kalau kita lihat di sini, ketiganya itu merupakan proses apa? Pembakaran. Apa yang bisa kalian lihat dari gambar itu? Enak, Bu. Enak. Yuk tunjuk tangan yang tahu. Kosong. Kosong boleh. Panas, hitam. Panas, hitam, apa lagi? Asap. Ada lagi? Oh, pahit. Bisa juga. Biasa mengkonsumsi yang pahit-pahit ya. Itu semua memang ada di dalam gambar tersebut. Prinsipnya itu proses apa? Pembakaran. Ya kan? Apabila kita membakar sate atau jagung dalam waktu yang cukup lama, maka apa? Akan berubah menjadi hitam. Bisa kalian lihat di situ ada gosong, ada hitam. Hitamnya itu apa? Gosong, Bu. Ya, karena gosong itu terus menjadi hitam. Oke, boleh. Selanjutnya kita lihat untuk pagi ini. Kita lihat kalau ada di sebelah kanan itu gula, sebelah kiri tepung. Itu kalau dibakar hitam apa enggak ya? Belum pernah bakar ya? Kalau sate. Untuk gula dan tepung kita belum tahu bisa gimana caranya. Nah, untuk mengidentifikasi, oh ternyata gula itu ada karbonnya enggak, tepung itu ada karbonnya enggak. Maka untuk pagi hari ini kita akan melakukan identifikasi senyawa karbon. Ya, lembar kerjanya kemarin sudah Ibu bagikan, sudah dipelajari di rumah. Pagi ini kita praktekkan identifikasi senyawa hidrokarbon. Are you ready? Ready. Oke, persiapkan duduk secara berkelompok, persiapkan alat dan bahan. Kita praktikan selama 10 menit. Oke, kalian sudah duduk bersama kelompok kalian? Sudah ya? Oke. Untuk kali ini kita akan mempraktekkan identifikasi senyawa karbon. Alat dan bahan sudah ada di depan seperti biasa. Nanti kalian tinggal ambil ke depan, salah satu di antara kalian ke depan untuk mengambil alat dan bahan. Kemudian lakukan praktek sesuai dengan instruksi yang ada di lembar kerja kalian. Oke? Kemudian untuk penggunaan klip sama statim kita tidak langsung kita gunakan langsung ke zatnya. Jadi dibakar, kemudian kita tampung dalam CaCO3 menggunakan 2 tabung reaksi. Oke, ada pertanyaan? Any question?
Belum. Oke, please kerjakan praktek kalian selama 15 menit. Silakan lakukan, monggo. Oh iya. Ambilinnya itu. hasil pengamatannya. Yang percobaan pertama, perubahan warna kertas kobalt sebelum dipanasin tuh warnanya apa? Merah. Putih Kan. Terus habis itu pas sesudah dipanaskan itu warnanya jadi apa? biru. Di sini. Terus kan pertama itu ada tidaknya uap air sebelum dipanaskan, itu ada nggak sih uap airnya tadi di dinding? Belum ada. Belum ada kan? Terus sesudah dipanaskan Ada. Terus yang percobaan kedua itu perubahan warna air kapur. Setelah sebelum dipanasin itu warnanya gimana, terus tuh keadaannya gimana, bening kan? Bening sih tapi agak keruh gitu. Iya. Ini agak keruh ya. Terus sesudah dipanaskan tuh jadi apa? Bening. Bening ya, jadi bening. Terus yang kedua, endapan yang terbentuk pada tabung sampel sebelum dipanasin nggak ada kan? Terus sesudah dipanaskan tuh ada endapannya nggak sih? Ada putih. Ya berarti udah semua kan. Terus sekarang kesimpulannya
elaborasi. Terbentuknya embun pada tabung reaksi menunjukkan adanya unsur apa? Jelaskan. Terbentuknya embun pada tabung reaksi. Iya. H bukan sih hidrogen. Iya. Embun yang berasal dari pencampuran dari CuO itu dan gula yang dipanaskan mengandung senyawa H2O yang kemudian menghasilkan uap air. Ya, itu. Ya. Itu percobaan satu kan? Ya, itu percobaan 1. Terus jadi kesimpulan dari percobaan 1 dan 2 itu pada pembakaran gula dan CuO terjadi perubahan warna dan endapan menjadi hitam. Itu menandakan bahwa adanya unsur C atau karbon. Setelah itu, sedangkan unsur H didapat dari pembakaran yaitu uap air. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari eksperimen identifikasi senyawa karbon. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Busron Kasul Amal, nomor urut 32. Saya Birta Yanggarita, nomor urut 7. Saya Safira Ramadhani, nomor urut 21. Saya Anissa Ramawati, nomor urut 3. Saya Sifanda Safitri, nomor urut 25. Saya Reza Badaraikal, nomor urut 19. Ya. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang hasil percobaan kami. Yang pertama yaitu percobaan 1. Jadi hasil percobaan yang pertama yaitu perubahan warna kertas kobalt. Sebelum dipanaskan itu warnanya putih, sesudah dipanaskan jadi warna biru. Yang kedua, ada tidaknya uap air. Sebelum dipanaskan tidak ada uap air, sesudah dipanaskan ada uap airnya. Selanjutnya yaitu percobaan kedua. Pada percobaan kedua, perubahan warna pada air kapur sebelum dipanaskan yaitu agak keruh dan berwarna bening. Selanjutnya setelah dipanaskan warnanya menjadi bening. Dan yang kedua yaitu endapan yang terbentuk pada tabung sampel. Sebelum dipanaskan tidak ada endapan, namun setelah dipanaskan terdapat endapan. Ya, pada elaborasi percobaan pertama, terbentuknya embun pada tabung reaksi menunjukkan adanya unsur apa? Jawabannya yaitu embun berasal dari pencampuran CuO dan gula yang dipanaskan dan mengandung senyawa H2O, kemudian menghasilkan uap air. Kemudian di percobaan kedua, yaitu unsur apa yang terbentuk dari endapan yang terjadi pada tabung sampel. Unsur yang terbentuk dari endapan yang terjadi pada tabung sampel yaitu CuO dan C6H2O6 ketika dipanaskan akan terjadi perubahan bentuk dan warna menjadi endapan dan cairan yang berwarna gelap kehitaman. Oke, jadi berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, kesimpulan yang logis tentang identifikasi unsur C dan H dalam suatu senyawa organik adalah pada pembakaran gula dan CuO terjadi perubahan warna dan endapan menjadi hitam. Maka tersusun dari atom yang sama yaitu C. Sedangkan unsur H didapat dari hasil pembakaran yaitu uap. Ya, berikut tadi adalah hasil percobaan dari kelompok kami. Ya, kami akan membuka sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ada yang mau bertanya? Ya. Saya Firia Arfa dari kelompok 3. Tolong sebutkan senyawa yang mengandung karbon yang berperan aktif dalam biokimia. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fitria. Jadi, contoh dari senyawa organik yang mengandung karbon yang berguna dalam biokimia itu contohnya lemak, karbohidrat, dan protein. Dari teman-teman ada yang mau menanggapi jawaban dari Elsa? Ya, silakan Suciati. Nama saya Suciati Dunani dari kelompok 6. Saya mau bertanya, tolong jelaskan apa itu biokimia. Terima kasih. Dari teman-teman ada yang mau menjawab pertanyaan dari Suciati? Ya, Aca. Ya, nama saya Arkana Fitnovianita Pratiwi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Suci.
Saya akan menjelaskan tentang biokimia. Seperti yang saya tahu, biokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang makhluk hidup. Sedangkan biokimia sendiri terfokus pada penelitian struktur, fungsi, dan interaksi biologi pada makro molekul yang seperti karbohidrat, protein, lipid atau lemak, dan asam nukleat yang berfungsi sebagai dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempat. Oke. Tadi sudah ditampilkan presentasi dari kelompok 2. Bisa kalian perhatikan di sana, sudah cukup maksimal, banyak pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh teman-teman kalian di sini untuk menambahkan wawasan kalian tentang hidrokarbon itu sendiri. Oke. Kemudian Ibu ingin menanyakan sedikit, bagaimana cara menentukan bahwa senyawa karbon itu mengandung hidrogen? Ada yang bisa menjawab berdasarkan tadi eksperimen kalian? Oke, Ridra silakan. Dari eksperimen tadi, gula dipanaskan dalam tabung reaksi yang ditutup oleh penutup agar gas yang dihasilkan itu tidak keluar ke udara bebas. Setelah beberapa saat terjadi reaksi yaitu perubahan warna, perubahan suhu, dan terbentuknya uap air. Setelah terjadinya reaksi kimia itu, buka penutup, lalu interaksikan kertas kobalt dengan uap air yang ada di dinding tabung reaksi tadi. Lalu kertas kobalt akan berubah warna dari biru menjadi merah muda keunguan yang menandakan unsur penyusunnya. Oke, bagus sekali. Oke, perangkat kita sudah selesai, diskusi sudah selesai, tanya jawab juga sudah. Ini question ada pertanyaan mungkin yang lainnya? Jika tidak ada pertanyaan, dasar pikirnya dilepas, kita kembali untuk mengerjakan sedikit soal barangkali. Ya, jawab. Oke, persiapkan selembar kertas. Kita kerjakan 5 soal. Waktunya 15 menit dari sekarang. Oke ya. Ini untuk nilai kalian pokok bahasa ini. Oke? Oke, segera dikerjakan. 15 menit dikumpulkan. Ada 5 soal dikerjakan dari depan soalnya. Oke, tugasnya sudah dikumpulkan semua. Kemudian kita lanjutkan materi kita untuk minggu depan. Sebelum masuk materi minggu depan, kita lihat tadi bahwa reaksi kimia pada senyawa karbon sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Di situ kamu lihat ada proses pengelasan, ada proses bakaran angin, ada yang masak. Ini juga kita lakukan pembakaran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk materi minggu depan kita lihat di sini bahwa atom karbon dia punya kekhasan, keistimewaan dari atom karbon. Jadi untuk pertemuan yang minggu depan kalian persiapkan di rumah, di buku kalian dibaca dulu tentang kekhasan atom karbon. Minggu pertemuan yang selanjutnya nanti kita bahas keistimewaan dari atom karbon itu sendiri. Oke? Oke, I think the lesson is enough karena waktu sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.